Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Berjumpa lagi bersama Dedi di sini ya. Di video kali ini kita akan membuat latihan-latihan online ya atau soal online. Bisa jadi kita buat untuk latihan biasa ataupun kita juga bisa kita buat untuk ujian online ya. Nah, kita di sini tidak menggunakan aplikasi tambahan ya, kita menggunakan di sini akun kita sendiri, yaitu bagi yang sudah punya Gmail itu sudah bisa ya, kita menggunakan Google Formulir. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja. Saya buka dulu, jadi contohnya seperti ini ya. Saya buka dulu. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Nah, ini dia contoh yang sudah jadi. Saya closekan dulu. Ini dia ini ya, soal latihan TIK ya. Jadi bagaimana bentuknya? Kita buka. Nah, jadi seperti ini dia. Ya, ini contoh yang sudah jadi ya. Ini dia nih. Nah, jadi untuk tampilan di peserta didik kita adalah nanti seperti ini. Kita preview ya. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi yang akan tampil di peserta didik kita adalah seperti ini ya. Baik itu menggunakan komputer atau menggunakan laptop atau menggunakan handphone ya. Jadi di sini ada perintah soalnya, kemudian di sini ada pengisian identitas siswanya ya. Ini saya contohkan di sini, langsung aja saya isi nama siswanya misalnya Dedi, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya misalnya kalau di SMP itu kelas 7 1. Nah, kemudian klik berikutnya. Maka akan tertuju ke langsung soal ya. Soalnya di sini langsung peserta didik bisa langsung menjawabnya ya. Ini ada soalnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini mudah banget, gampang banget. Kita ikut sampai selesai ya. Langkah yang pertama untuk pembuatan soal yaitu kita siapkan dulu soalnya. Biasanya soal kita sudah terbuat itu di Microsoft Word ya. Ini dia nih contohnya seperti ini. Saya buka dulu soalnya. Nah, ini dia soalnya ya. Soalnya sudah berupa di Microsoft Word. Jadi soal ini tinggal kita copy paste aja ke Google Formulir ya. Caranya saya buka lagi ya. Ini saya buka yang masih kosong. Ya, cara membuatnya klik di baru, kemudian Google Formulir, kemudian formulir kosong ya. Kita buka dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, formulir tanpa judul ini kita rubah ya. Kita rubah seperti yang tadi. Nah, yang tadi berarti kita ini saya closekan kembali ya. Kita closekan. Nah, jadi ini ya kita ini sebagai contoh kita copy paste aja supaya tidak mengetik ulang ya. Kita pastekan di sini. Nah, soal latihan tik, kemudian yang lainnya juga ini kita pastikan lagi. Nah, sini ya. Ini deskripsi formulirnya. Nah, ini dia nih. Ya. Ini teman-teman di sininya bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan sesuai dengan petunjuk masing-masing soalnya ya. Nah, kemudian setelah diisi di sini, jangan lupa kita setting dulu ya, agar Google Formulir kita bisa dijadikan untuk soal ya. Nah, untuk settingannya adalah klik di setelan. Nah, kemudian ini settingan umumnya ya, ini kosongin saja tidak masalah. Kalau masih teman-teman mau mencoba silahkan ya, tinggal dicoba-coba saja. Ini di presentasinya juga sama ya. Ini saya checklist saja ya. Kemudian di sini pesan konfirmasinya ketika peserta didik setelah mengirimkan jawabannya nanti ada pesan konfirmasinya ya. Sebagai contoh, saya buat seperti ini. Jawaban Anda telah direkam, silahkan klik tombol lihat skor untuk melihat hasil ya. Kemudian di quiz ini yang penting di sini ya, teman-teman ya. Jadikan ini sebagai quiz ya, agar kita bisa mengisi kunci jawabannya. Di sini ya, di sini ada responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab ya, misalnya ada pertanyaan tak terjawab.
itu bisa dilihat, kemudian jawabannya benar juga bisa dilihat, kemudian nilai poinnya juga bisa dilihat ya. Kemudian jangan lupa setelah ini semua kemudian kita simpan. Nah, setelah disetting tadi teman-teman ya untuk kuis, selanjutnya kita membuat biodata ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini dia nih. Nah, biodatanya ya, nama, jenis kelamin, kemudian kelas. Berarti cara membuatnya seperti ini. Di sini kita ketikkan nama, kemudian di sininya kita pilih jawaban singkat. Nah, kemudian di sini kita wajib isi ya. Untuk menambahkannya kita klik nih tambah pertanyaan ya. Kemudian jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita pilih di sini drop down karena ada pilihan ya, laki-laki atau perempuan ya. Kita isikan di sini laki-laki, kemudian di bawahnya perempuan ya. Kemudian kita jangan lupa wajib diisi karena harus peserta didik harus mengisinya. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaannya, kemudian kelas ya. Nah, kelas di sini kita pilih lagi jawaban singkat ya. Nah, oke. Nah, setelah itu ya, setelah biodatanya semua selesai, kita lihat lagi kelas. Nah, di bagian 2 ini adalah untuk soal ya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini, saya kembalikan lagi ya. Nah, caranya yang ini. Ya, kalau yang tadi kan kita tambahkan pertanyaan. Nah, ya, kalau untuk bagian ini khusus untuk biodata ya, isian siswa. Kemudian kalau untuk soalnya di sini di bagian 2 ya, tambahkan bagian. Kita klik aja tambahkan bagian. Nah, di sini ada bagian 2 ya. Nah, bagian 2 di sini. Kemudian di bagian 2 ini kita lihat apa yang sudah keterangannya, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Kita copy paste aja ya supaya cepat. Nah, berarti kita klik di sini paste. Nah, karena ini besar kita ganti aja di sini biar kecil ya. Nah, yang ini kita kosongkan saja ya, karena untuk judul tadi sudah di atas. Nah, ini dah ya, saya di atas. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk soal ya. Saya contohkan di sini ya. Soalnya ya, saya contohkan. Kita copy paste aja soalnya dari Microsoft Word yang sudah kita buat ya. Apabila teman-teman belum buat atau mau ngetik manual juga boleh ya. Jika sudah buat berarti kita tidak perlu mengetik lagi. Tinggal di copy paste aja dari Microsoft Word-nya ya. Nah, kemudian kita pastikan di sini. Paste. Kemudian di sini pilih pilihan ganda. Oke, kemudian jawabannya juga sama, kita kopikan saja. Pastekan lagi di sini ya. Oke. Nah, setelah selesai ya kita beri jawabannya ya. Nah, jawaban dari ini apa kunci jawabannya? Caranya karena kita udah melakukan setting tadi, ini di sini otomatis dia muncul ya, teman-teman. Nah, kalau kunci jawaban ini belum muncul, berarti settingan yang di sini tadi ya, yang di atas ini ya, settingan ini ya, kuis ini belum diaktifkan ya. Kalau belum diaktifkan dia tidak akan muncul ya. Nah, ini coba saya nonaktifkan, simpan ya. Maka kunci jawabannya tidak akan muncul di sini. Nah, ya. Nah, kalau supaya muncul ya, kita bisa memberi kunci jawabannya, berarti kita aktifkan dulu ya. Kita aktifkan, kita kembali di setting, kemudian kuis kita aktifkan. Kemudian simpan. Maka kunci jawabannya muncul. Kunci jawaban ini fungsinya adalah untuk mengoreksi otomatis ya. Jadi ketika dikasih kunci jawaban ya, maka hasil dari pengerjaan peserta didik kita nanti otomatis sudah terisi ya. Nah, di sini kunci jawabannya berikut ini yang termasuk alat teknologi informasi dan komunikasi adalah
Nah, misalnya telepon kunci jawabannya. Kemudian poinnya jangan lupa teman-teman kasih ya. Nah, ini poin ini tergantung jumlah soalnya ya. Ya, karena nilai-nilai maksimumnya 100, berarti kalau jumlah soalnya 50, nah, berarti kalau 100 berapa itu ya? Berarti di sini poinnya 2 ya, 2 kali 50 berarti kan 100. Nah, kalau jadi di sini poinnya 2. Di sini menentukan ya, teman-temannya menentukan untuk hasil nilainya ya. Sesuai kalau misalnya jumlah soalnya 100, nilai maksimum 100, berarti poinnya 1 ya, 1. Kalau misalnya 50, berarti di sini poin nilainya 2 ya, karena 2 kali 50 yaitu 100 ya. Nah, setelah poinnya sudah dikasih 2 ya, berarti kita selesai ya. Kita simpan. Kalau yang saya contohkan di sini, kita lihat untuk soalnya. Nah, ini saya klik mana ada soalnya, kunci jawab nih ya. Poinnya 10, soalnya berapa nih? Soalnya 10 ya. Nah, berarti di sini poinnya 10. 10 kali 10 100 ya. Berarti saya kasih poinnya sini 10. Oke. Nah, berarti selesai ya. Nah, di sini kita aktifkan wajib diisi ya, harus diisi ya. Nah, begitu seterusnya ya, teman-temannya. Untuk nambah soalnya tambahkan lagi, kemudian soalnya kita copy lagi yang kedua. Kemudian kita pastikan lagi di sini soal nomor 2. Begitu juga jawabannya ya. Begitu juga jawabannya. Kita pastikan lagi di sini. Kita pastikan lagi di sini. Ini saya hapus dulu. Pastikan di sini. Kemudian kunci jawaban. Berikut ini yang tidak termasuk alat komunikasi tradisional, koran. Berarti di sini sama poinnya. Ya, yang saya contohkan tadi adalah 10. Kemudian selesai. Nah, begitu seterusnya. Maka akan jadi seperti ini. Ya. Nah, ini dia hasil jadinya adalah seperti ini ya. Nah, ini soalnya. Nah, untuk memberikan soal ini ke peserta didik ya, cukup tinggal klik saja yang ini ya. Nah, ini kita klik aja yang ini. Klik tombol kirim, kemudian ini untuk dapatkan linknya, kemudian perpendek aja URL-nya. Nah, maka yang inilah kita salin ya, kita salin. Nah, kita kirim bisa menggunakan WA atau bisa menggunakan Facebook ya, atau Instagram atau yang lainnya. Kita kirim ke peserta didik, maka akan tampilnya seperti ini ya. Saya pastikan di sini di tab baru, saya pastikan di sini, kemudian enter. Nah, maka inilah tampilannya di peserta didik ya. Ya, kita coba satu ya. Kita coba Dedi, jenis kelamin laki-laki, kemudian kelasnya misalnya 71, kemudian klik berikutnya. Nah, ini dia soalnya ya, muncul ke soalnya, kemudian diisi ya. Misalnya ini sebagai contoh ya. Nah, misalnya telepon, kemudian di sini koran nomor 2 kita isi saja, kemudian nomor 3, kemudian ini nomor 4 B, kemudian nomor 5A, kemudian ini A misalkan. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya, misalnya ini C, kemudian ini B, kemudian ini C lagi, kemudian yang 10 ini B. Nah,
Ini jika peserta didik ini sudah selesai mengisinya, kemudian kita klik kirim. Kirim, maka proses. Nah, di sini jawaban Anda telah terekam. Silahkan klik tombol lihat skor untuk melihat hasilnya. Jadi peserta didik juga bisa melihat langsung skornya. Kita lihat skornya, berapa jumlah benarnya dan berapa salahnya, otomatis di sini terisi. Nah, ini dia nih. Ya. Poin totalnya ini 50 hasil yang kita jawab atau peserta didik yang kita jawab, dan ini poin maksimum nilainya 100 ya. Berarti dari 10 soal tadi ya kita hanya bisa menjawab setengahnya, dan peserta didik pun bisa melihat di bawah sini. Ini dia nih ya. Ini jawabannya ya. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih atas waktunya ya sudah melihat video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan tombol subscribe-nya diklik ya, yang tombol warna merah di bawah ini ya. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa juga untuk komentarnya ya, demi untuk kemajuan channel Putra Bungsu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.